bagian dari testis yang menghasilkan testosteron, yaitu nanti yang memproduksi testosteron adalah sel-sel Leydig. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini kalau testis ini ya kita potong lagi, nah ini kayak gini nih, salurannya kayak gini. Jadi ada namanya tubulus seminiferus, ya, seminiferus tubul, dan ini ada nanti namanya sel Leydig, ya. Nah, sel Leydig atau sel intersisil. Jadi ini tubulus seminiferus yang ini menghasilkan sperma, di sini terjadi perkembangan sperma, sedangkan interstitial sel menghasilkan atau sel Leydig tadi menghasilkan testosteron. Nah, kemudian yang berikutnya, testis ini dilindungi oleh kantung gitu ya. Namanya skrotum. Karena bedanya sama wanita tadi, kalau wanita ovarium itu ada di dalam tubuh. Ya, ovarium itu ada di dalam tubuh, ya, di samping kanan kiri dari uterus itu di dalam tubuh. Tapi testis ini adalah di luar tubuh, ya, sehingga harus ada kantongnya, namanya skrotum. Ya, kenapa testis ini di luar tubuh? Karena tadi terkait dengan sperma. Ya, sperma itu tidak tahan terhadap suhu panas. Sementara kita tahu suhu tubuh kita kan suhu intinya ya termasuk suhu yang panas gitu ya. Segala sesuatu yang keluar dari tubuh kita kan rasanya hangat ya. Sehingga kalau testis itu ada di dalam tubuh kita, takutnya sperma rusak, maka secara embriologis dalam perkembangan tumbuh kembang embriologisnya, maka testis ini dikeluarkan dari rongga abdomen. Tadinya sama-sama di abdomen, persis kayak ovarium. Ya, dikeluarkan dari rongga abdomen, maka dibuat kantong. Skrotum namanya, kanan dan kiri, karena testisnya juga ada dua, kanan dan kiri. Ya, jadi suhunya itu lebih rendah 2 derajat dibanding suhu inti tubuh. Nah, kemudian tadi tubulus seminiferus gitu ya. Nah, ini nanti ada dari tubulus spiniferus, sperma itu setelah dihasilkan nanti disimpan dulu di gudang sementara sebelum dikeluarkan di suatu tempat yang namanya epididymis. Ya, jadi karena sperma itu nanti harus dikeluarkan dari tubuh. Ya, kalau tidak dikeluarkan bagaimana dok? Nggak apa-apa, dia akan diresorpsi sendiri. Tapi sebelum dia dikeluarkan, dia akan disimpan di dalam epididymis. Ya, ini suatu organ yang nempel persis di atas kepala testis gitu ya, nemplok gini. Ini epididymis. Nah, ini gambarannya seperti ini nih. Nah, ini ya. Jadi ini ada testis kanan dan kiri, epididymis ini yang nempel. Kemudian epididymis ini nanti akan bermuara di saluran namanya ductus deferens. Kita punya ductus deferens kanan dan kiri. Nanti ductus deferens ini akan bertemu di uretra, ini di pangkal uretra, ya. Di pangkalnya itu nanti ada kelenjar prostat gitu ya, masuk ke uretra. Jadi sperma itu hanya akan keluar dari epididymis masuk ke uretra kalau terjadi aktivitas seksual. Jadi kalau memang sperma itu harus keluar. Kalau tidak, dia tetap ada di epididymis. Ya, ini juga sama ya. Oke. Kemudian cairan sperma, cairan semen. Nah, namanya seminal fluid. Ya, ini cairan yang dikeluarkan selama ejakulasi. Ya, selama ejakulasi. Ejakulasi itu proses pengeluaran cairan dari uretra. Ya, cairan apa? Cairan semen. Cairan semen ini ternyata isinya tidak hanya sperma saja, tapi campuran produk dari cairan-cairan yang ada di epididymis yaitu sperma, kemudian cairan-cairan yang ada di vesicula seminalis yang seperti daun ini ya sebelum masuk ke prostat gitu ya, cairan-cairan dari kelenjar prostat dan cairan-cairan dari kelenjar bulbo uretra. Ya, jadi campuran. Jadi sangat mungkin nih misalnya ya, kok ada pasangan infertil gitu ya, kita tanya-tanya suaminya bisa ejakulasi, bisa gitu ya. Keluar cairannya tidak keluar gitu. Tapi setelah cairan semennya kita periksa ternyata tidak ada spermanya. Itu sangat banyak terjadi. Namanya azoospermia, ya. Ini yang membuat seorang laki-laki menjadi infertil gitu, ya. Mau sesering apapun dia ejakulasi ya tidak akan bisa membuahi karena spermanya
nggak ada gitu. Jadi itu cuma cairan aja, isinya vesika seminalis dari kelenjar prostat, dari kelenjar bulba uretra. Tapi yang dari epididymis tidak ada spermanya. Ini sangat mungkin terjadi. Nah, ini ya kandungan utama semen atau seminal fluid itu. Yang pertama adalah sperma tadi yang diproduksi oleh tubulus seminiferus dari testis, kemudian disimpan di epididymis. Kemudian ada fruktosa, faktor pembeku antikoagulan, prostaglandin, ya ada prostaglandin lagi ya, dan spermin. Kita lihat satu-satu ya. Nah, ini sperma. Nah, sperma ini yang dibentuk oleh tubulus seminiferus dan disimpan di epididymis. Bentuk yang normal seperti ini ya, bentuk yang normal seperti ini. Kalau bentuknya nggak kayak gini, dia nggak akan bisa membuahi. Jadi sperma itu harus normal bentuknya, nggak boleh cacat, harus normal jumlahnya. Normal bentuknya, kalau jumlahnya sedikit ya dia infertil juga bisa. Banyak jumlahnya, kalau bentuknya nggak normal dia juga nggak akan bisa membuahi. Ya, jadi ini harus normal bentuknya, strukturnya, dan normal jumlahnya. Ya, seperti ini bentuknya, jadi ada kepala gitu ya, ada bagian bodinya, kemudian ada bagian ekor. Nah, tuh ya. Kepala di sini ada yang namanya akrosom di ujung ini ya. Nah, akrosom ini dia akan menghasilkan enzim, enzimnya itu mampu melisiskan dinding sel telur gitu ya, untuk penetrasi supaya spermanya bisa masuk ke telur, ke ovum. Ya, itu kepala, ada akrosom. Kemudian di body ada namanya mitokondria. Nah, di tubuhnya ada namanya mitokondria. Sama seperti mitokondria sel kita, dia untuk respirasi berperan penting pada pembentukan ATP. ATP-nya buat apa? ATP-nya untuk bergerak. Nah, jadi sperma selain normal bentuknya, normal jumlahnya, normal geraknya. Jadi sperma itu gerakannya sangat cepat, agresif gitu ya. Maka ini kan muncul ya di laki-laki tuh, laki-laki tuh harusnya memang lebih agresif dari wanita karena tadi ya spermanya aja nggak bisa diem. Jadi kalau kita melihat sperma di bawah mikroskop, kita nggak akan bisa melihat dengan jelas. Kita cuma bisa melihat sperma yang sehat ya, bisa melihat sperma itu jalan dari sana ke sini, jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Nggak ada terus yang jalannya pelan, bisa kita amati, itu berarti sperma yang nggak normal. Dia nggak akan bisa membuahi kalau jalannya lambat. Jadi jalannya harus cepat, ATP-nya dihasilkan oleh mitokondria yang ada di badan. Terus kemudian nanti paling akhir ada ekor ya, ekor ini nanti akan dilepas, kayak cicak lepasin ekornya gitu ya, kalau si sperma ini sudah masuk ke dalam ovum. Ya. Oke. Nah ini jumlahnya. Sperma, jumlah yang normal itu adalah 50 sampai 120 juta sperma per mililiter cairan semen. Padahal seorang laki-laki ketika ejakulasi itu bisa menghasilkan 3 sampai 5 mililiter cairan semen. Bisa dibayangkan setiap mililiternya 50 sampai 120 juta. Anggaplah rata-rata 100 juta, berarti 500 juta setiap kali ejakulasi. Ya, itu sperma yang normal jumlahnya. Sehingga kalau jumlahnya kurang dari 20 juta per mililiter, bisa dipastikan seorang laki-laki tadi infertil, ya, dia tidak bisa membuahi. Ya, jadi jumlahnya harus di atas 50 juta per mililiter, ya. Itu sperma. Kemudian tadi komposisi cairan semen yang kedua adalah fruktosa. Fruktosa ini diproduksi oleh vesikula seminalis ini ya, vesikula seminalis yang kayak daun ini ya, yang dari epididymis terus masuk, nah di sampingnya ada kayak daun nih vesikula seminalis. Menghasilkan apa? Fruktosa. Fruktosa buat apa? Dia adalah makanan untuk sperma. Jadi ibarat orang mau berpetualang, sperma itu ketika masuk ke sistem reproduksi wanita bisa dibilang dia berpetualang ya. Dia harus melewati vagina, melewati serviks, melewati uterus, melewati tuba falopi untuk akhirnya ketemu ovum, kan gitu. Nah, untuk ketika berpetualang ini kan dia butuh energi, butuh makanan, maka butuh fruktosa. Fruktosanya dari mana? Ternyata dari vesika seminalis. Jadi nanti cairan fruktosa itu mengiringi sperma gitu ya. Kemudian ada faktor pembeku antikoagulan diproduksi oleh prostat utamanya ya, ada juga produksi oleh vesika seminalis. Artinya semen ini bisa membeku. Nah, ini mungkin teman-teman yang cowok ya, kalau kadang-kadang
pas ejakulasi, kalau lama tidak dikeluarkan gitu ya, biasanya kalau yang belum menikah pada saat mimpi basah gitu ya, biasanya cairan semen itu di luar akan langsung membeku karena memang ada faktor pembekunya. Ya, walaupun nanti setelah itu juga bisa mencair lagi. Ini penting untuk penyimpanan sperma di dalam saluran reproduksi wanita. Yang bawah Anda lihat ada cairan reproduksi wanita, vagina ini ada bagian yang kita sebut sebagai fornik ya. Fornik itu kayak sarung gitu ya. Jadi menonjol gitu ya. Dia kayak menyimpan gitu ya. Nah, di bagian fornik posterior ini biasanya tersimpan sperma sebelum sperma itu bisa ketemu sama ovum. Jadi umur sperma itu lebih panjang dari umur ovum. Ya. Jadi ovum tuh paling 1 hari gitu ya, paling cepat, paling lama 2 hari, 2 hari aja udah rusak gitu ya. Sperma itu bisa bertahan ya 2-3 hari. Ya, artinya gimana? Kalau misalnya hubungan seksualnya terjadi sebelum ovulasi, tapi misalnya 1 hari atau 2 hari sebelum ovulasi, masih ada kemungkinan bisa hamil. Spermanya itu bisa nunggu gitu ya, sampai terjadi ovulasi, baru sperma itu yang tadi dibekukan, mencair, keluar, mencari ovum. Jadi segitu ininya ya, segitu kompleksnya ya, Tuhan sudah membuat mekanisme seperti itu. Kemudian ada prostaglandin, ini juga sama dihasilkan vesicula seminis dan prostat. Fungsinya buat apa tadi ya? Ketika keluar prostaglandin maka terjadi kontraksi uterus, sama ya. Prostaglandin yang ada di semen laki-laki ini membuat kontraksi uterus. Jadi ketika prostaglandin ini lewat gitu ya bersama dengan sperma dari vagina ke uterus, ketika dia lewat ke uterus, uterusnya akan kontraksi kalau ada prostaglandin dari vesicula seminalis ini. Untuk apa? Kontraksinya sebenarnya adalah untuk membantu spermanya itu cepat bergerak. Jadi kayak dibikin gelombang gitu ya, sperma itu supaya cepat bergerak, supaya bisa lebih cepat ketemu sama si ovum. Ya, jadi akan membantu memudahkan jalannya sperma. Nah, cuma kalau pada ibu-ibu yang sedang hamil muda, nah ini jadi kontraindikasi gitu ya. Ada misalnya ibu-ibu yang baru aja hamil, baru minggu ke-1, minggu kedua, biasanya sama dokternya akan dikasih nasihat kalau bisa hubungan seksualnya memakai pengaman ya. Bukannya nggak boleh hubungan seksual ya, tetapi yang nggak boleh adalah supaya nggak ada prostaglandin. Sebab ketika ibu masih baru hamil, itu kan menancapnya sigot ke uterus masih belum kuat. Ya, takutnya ketika ada prostaglandin lewat, ketika si ibu tadi hubungan seksual sama suaminya terjadi kontraksi uterus gitu ya, maka bisa luruh itu janinnya, bisa lepas dari nidasi di endometriumnya. Jadi yang dikhawatirkan adalah cairan semennya ya, bukan aktivitas seksualnya. Jadi kalau mau hubungan seksual boleh, tapi pakai pengaman, pakai kondom, sehingga cairan semennya itu tidak masuk ke uterus gitu ya, tidak mempengaruhi janin yang ada di dalam uterus. Itu ya. Kemudian ada spermin. Nah, spermin ini sifatnya basah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk netralisir. Karena vagina seorang wanita gitu ya, vagina seorang wanita itu punya sifat asam. Nah, tadi di reproduksi wanita ternyata saya lupa belum nerangin ya. Jadi di saluran reproduksi wanita itu ada bakteri-bakteri baik flora normal yang akan mengubah tingkat keasaman sehingga vagina itu menjadi lebih asam. Sama kayak lambung lebih asam. Fungsinya untuk apa? Untuk mencegah infeksi. Jadi di vagina itu dibuat asam. Kita bersama letak vagina tuh tadi ya. Vagina itu letaknya di depan ada uretra, di belakang ada anus. Jadi dua-duanya itu sumber kuman. Kalau ceboknya nggak betul, maka kuman-kuman yang ada di anus dan kuman-kuman yang ada di uretra bisa masuk ke vagina. Oleh karena itulah, oleh Tuhan vagina dibuat asam sehingga bakteri yang masuk ke vagina itu akan mati karena tingkat keasaman yang tinggi. Sama kayak kita ya, pintu pertama makanan gitu ya, lambung itu asam di situ supaya apa? Kalau ada bakteri masuk nggak sengaja
bakterinya mati sebelum masuk lebih dalam ke usus halus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi vagina asam tuh seperti itu. Nah, ternyata tidak hanya bakteri yang mati pada asam, sperma pun bisa mati kalau tingkat keasaman vaginanya sangat tinggi. Sehingga sperma itu dalam perjalanannya ditemani sama spermin ini. Spermin ini penetralisir. Jadi kalau spermanya itu dikelilingi sama spermin, dia akan mampu menetralisir keasaman sehingga spermanya tetap hidup selamat melewati vagina supaya bisa sampai ke uterus dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi memang sebelum sperma itu keluar sama ovum perjuangannya sangat luar biasa ya. Tadi kan sperma itu keluar dari uretra, sekali keluar berapa? Dia bersaing dengan tadi ya 500 juta teman-temannya sama sperma kan, sekali ejakulasi 5 mili, sekali per milinya 100 juta ya 500 juta. Cepet-cepetan gitu ya melewati keasaman vagina, naik ke atas ke uterus, dia nanti bergelombang-gelombang, ada prostaglandin di situ. Nanti yang bisa menembus ovum hanya satu sperma. Ya, jadi mengalahkan 500 juta yang lain dengan perjalanan yang panjang. Makanya bekalnya banyak, tadi ada fruktosa, ada faktor pembeku antikoagulan, ada spermin, ya. Ini semua untuk bekal sperma supaya bisa sampai ke ovum dengan selamat. Nah, sampai situ ada pertanyaan sebelum kita masuk ke aktivitas seksual? Halo, masih belum ada, Bu. Oh, belum ada. Oke. Kemudian masuk ke aktivitas seksual ya. Kenapa bisa terjadi ejakulasi gitu ya? Kan tadi ada pengeluaran semen gitu ya dari penis, ya, ada ejakulasi. Ceritanya gimana gitu ya? Nah, ceritanya seperti ini. Ya. Jadi fase seksual gitu ya, respon seksual pria itu ada dua, ada ejakulasi, ada ereksi, ada ejakulasi. Ya, ereksi ini berarti penisnya itu menjadi istilahnya tegang gitu ya. Jadi di sini biasanya, bukan biasanya ya, di sini sudah terjadi gitu ya pengosongan ductus deferens. Jadi sperma-sperma yang dari ductus deferens itu udah masuk ke bukan ductus deferens ya, epididymis. Pengosongan epididymis. Sperma-sperma yang tadinya disimpan di epididymis masuk semua ke ductus deferens. Ya, uretra ini disiapkan untuk ejakulasi, ya, sehingga penisnya menjadi lebih tegang, lebih tegak gitu. Kenapa? Karena di situ ada peningkatan vaskularisasi. Jadi pembuluh-pembuluh darah di situ melebar, darahnya semua masuk ke situ, sehingga penisnya bisa menjadi ada yang lebih besar, ada yang lebih panjang dan seterusnya. Ini adalah ereksi. Ereksi ini hanya bisa terjadi kalau dominasi sistem sarafnya parasimpatis. Anda sudah kenal sistem saraf simpatis parasimpatis belum, Dek? Sudah ya, sudah tahu Bu. ya. Jadi kalau yang simpatis itu yang kita aktif gitu ya. Kita lagi belajar, kita lagi olahraga, fight and flight gitu ya. Jadi kita lagi berjuang gitu, itu simpatis. Kalau parasimpatis itu kita sedang istirahat, leyeh-leyeh gitu ya, itu parasimpatis, sedang makan, itu parasimpatis. Nah, ereksi ini terjadi kalau parasimpatis. Jadi laki-laki itu hanya bisa ereksi kalau dia santai, rileks gitu ya. Kalau dia lagi tegang dia nggak bisa ereksi. Jadi lagi takut gitu ya, dia nggak akan bisa ereksi. Lagi olahraga itu ya nggak bisa ya. Nah, tapi kalau dia lagi santai gitu ya, leyeh-leyeh, rileks, ini bisa ereksi. Karena memang ereksi ini didominasi oleh sistem saraf parasimpatis. Nah, kemudian dilanjutkan gitu ya. Kalau ereksi ini stimulasinya diteruskan gitu ya, maka seorang laki-laki bisa ejakulasi. Nah, ejakulasi ini transisi begitu ya, dari parasimpatis nanti harus berubah jadi simpatis supaya bisa ejakulasi. Ya.
Jadi ejakulasi ini adalah pengosongan dari uretra. Ya, kalau tadi ereksi ini sudah mulai ngosongin epididymis, sudah masuk semua itu ke saluran spermanya, masuk ke ductus deferens, vesicula seminalis menghasilkan fruktosa, terus kemudian ada spermin gitu ya, udah siap-siap di ujung dari uretra. Nah, ejakulasi keluarnya dari uretra. Jadi cairannya keluar dari uretra laki-laki. Ya. Nah, cuma di sini memang ada pengaturan ya, ada sphincter uretra ya. Jadi nggak usah khawatir, oh ini suaminya ejakulasi, ternyata yang keluar urin. Nah, itu nggak mungkin ya, karena memang sudah ada pengaturannya. Jadi ada sphincternya. Jadi kalau pas seorang laki-laki ejakulasi, urinarianya terblokir. Seorang laki-laki lagi berkemih gitu ya, lagi pipis, ya saluran reproduksinya tertutup. Ya, jadi nggak mungkin pipisnya isinya sperma, nggak mungkin gitu ya. Nah, sperma nih ya, sperma ini mampu bertahan hidup 2 hari. Ya, bisa 2 hari ya, kalau lebih lama lah 2 sampai 3 hari. Kalau ovum cuma 1 sampai 2 hari. Ya. Disebutkan di sini dari 500 juta tadi ya, hanya 100 yang sampai ke ovum. Nah, coba bayangin deh ya. Jadi di vagina nanti ada banyak yang mati. Mungkin kurang kuat sperminnya, jadi dia mati oleh tingkat keasaman vagina. Masuk lagi ke serviks, masuk lagi ke uterus, nanti ada banyak yang mati. Gitu ya. Ada banyak yang kelelahan ya. Kalau yang memang gerakannya lambat dia udah tersingkir dengan sendirinya ya. Kemudian masuk ke tuba falopi udah banyak yang mati. Hingga ketemu sama ovum tuh tinggal 100. Dari 100 mereka saingan cuma 1. Jadi istilahnya kalau orang olahraga ada babak penyisihan, babak final, nah itu ya. Babak penyisihan dari 500 juta tadi tinggal 100. Nanti 100 tinggal 1. Jadi hanya 1 yang bisa membuahi. Dan kalau sudah ada 1 sperma yang berhasil masuk ke ovum, yang lain udah nggak bisa masuk. Yang lain, sperma yang lain yang 99 udah nggak bisa masuk. Kecuali ada bakat genetik bahwa ovumnya tadi bisa dibuahi oleh 2 sperma. Maka kita mengenal ada kembar ya, ada kembar. Kembar itu saja ada yang mekanisme kembar identik 1 telur, ada kembar identik lebih dari 1. Kembar non identik ya. Kan ada kembar laki-laki perempuan, nah itu pasti 2 telur. Kalau kembar identik biasanya sama jenis kelamin, biasanya anaknya mirip. Mekanismenya adalah 1 telur tadi gitu ya, dibuahi sperma yang cuma 1, tapi dalam proses pembelahannya bisa membelah jadi 2 zigot. Itu yang namanya identik ya. Tapi kalau yang kembar biasanya kan kalau kembar itu keturunan ya, memang secara genetik mereka mampu kayak gitu. Normalnya enggak, normalnya 1 telur 1 ovum jadi 1 individu. Ya, tapi ada juga yang makanya kan ada bayi-bayi kembar siam tahu, nah itu proses pembelahannya tidak sempurna. Dia harusnya jadi 2 orang gitu ya, ternyata masih ada bagian tubuh yang nempel, ada yang kepalanya yang nempel, ada yang punggungnya yang nempel. Ya, ini kembar siam. Jadi proses pembelahan yang tidak sempurna. Ya, jadi telurnya memang punya ada kecenderungan bisa membelah jadi 2 tapi tidak sempurna jadi kembar siam. Kalau bisa sempurna, kembar identik. Kalau non identik, apalagi beda jenis kelamin itu ada beberapa wanita yang punya kemampuan untuk menghasilkan lebih dari 1 telur pada saat 1 kali ovulasi. Jadi normalnya kan 1 telur satu kali ovulasi 1 telur, kanan saja atau kiri aja. Ini ada yang misalnya kanan bisa menghasilkan 2 telur atau kanan 1, kiri 1. Ada, ini juga diturunkan. Nah, kalau ada 2 telur, bisa ada 2 sperma masuk ke masing-masing telur gitu ya. Nah, maka akan jadi 2 bayi gitu, 2 bayi yang non identik, kan ada kembar yang beda, apalagi sampai beda jenis kelamin. Ini karena memang beda telur, beda sperma. Ya. Oke, saya kira itu. Nah, uniknya pada laki-laki ada ereksi, ada ejakulasi, kemudian kalau dia mau ejakulasi lagi gitu ya, dia harus mengalami yang disebut periode refraktar. Jadi ibaratnya siklus seksual itu ada pemanasan, dia ereksi, ada tahap inti, dia ejakulasi, ada pendinginan, dia refraktar. Kalau di Islam, kalau yang ada yang sudah menikah gitu ya,
itu buka-buka buku tentang tata cara hubungan seksual di Islam itu ya, di agama saya, itu ada disebutkan kalau ingin mengulang hubungan seksual disunnahkan ya berwudu gitu. Berwudu itu sebenarnya sebagai periode refraktar. Kenapa harus ada refraktar? Karena tadi ereksi itu hanya bisa terjadi kalau dominasi sistem saraf simpatis. Jadi harus rileks dulu, layah-layah dulu, baru nanti ereksi lagi. Ya, jadi refraktar. Ya. Oke. Sekira itu untuk fisiologi reproduksi pria, jadi lebih banyak ke arah aktivitas seksual. Untuk secara anatominya, fisiologinya itu juga lebih simpel ya. Kemudian untuk kasus-kasus infertilitas, pengukurannya juga lebih simpel. Kalau seorang wanita, dia infertil ada banyak sebabnya. Kemungkinan dari vaginanya, ya, mungkin tingkat keasamannya sangat tinggi, atau serviknya, terus naik lagi. Mungkin uterusnya ada miom, ada daging tumbuh, sehingga zigot nggak bisa kumpul. Atau tuba falopinya buntu, gitu ya, sehingga ovum dari ovarium nggak bisa masuk ke uterus, nggak bisa ketemu sama sperma. Atau dari ovariumnya sendiri yang bermasalah, misalnya tadi pada pasien-pasien polikistik ovarium, ya, kalau banyak kista di dekat ovarium, maka ovumnya nggak akan bisa keluar dari ovarium. Sehingga dia nggak bisa bertelur gitu ya. Nggak ada telur gitu ya, makanya nggak bisa hamil. Ya, itu kalau wanita. Jadi pemeriksaannya cukup panjang, menyakitkan, melelahkan gitu ya. Dan bisa kelainannya bisa lebih dari satu. Misalnya, oh di vagina juga ada, di tuba falopinya ternyata juga buntu yang satu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pada wanita penyebab infertilitas. Kalau pada pria lebih simpel, tinggal diperiksa, dia bisa ereksi, enggak, gitu aja. Kemudian ketika ejakulasi, semennya diperiksa, udah. Semen itu, cairan semen itu tadi diperiksa jumlahnya, ya. Terus kemudian dilihat di bawah mikroskop spermanya. Spermanya dilihat apa? Ukurannya, strukturnya, gitu ya. Jadi jumlahnya, strukturnya, sama mobilitasnya. Jadi motilitasnya. Jadi dia cepat nggak jalannya. Kemudian strukturnya normal nggak, punya akrosom dan teman-temannya. Ya. Kemudian jumlahnya normal nggak, atau malah kurang dari 20 tadi, 20 juta per mili. Nah, ya. Jadi tinggal diperiksa aja spermanya, kalau spermanya normal berarti memang infertilnya dari wanita. Jadi biasanya kalau ada pasangan infertil, itu sangat dianjurkan laki-laki dan perempuan datang bersama. Ya, jadi bukan perempuan aja yang periksa, kalau infertil salahnya perempuan itu bukan. Ya. Yang diperiksa pertama siapa? Laki-lakinya justru. Jadi diperiksa spermanya. Kalau spermanya nggak normal, oh ya itu kemungkinan besar infertilnya pada laki-lakinya. Kalau spermanya normal, baru kita ubek-ubek yang wanita. Karena wanita itu pemeriksaannya panjang. Jadi jangan sampai pemeriksaannya udah panjang, menghabiskan banyak uang, menyakiti gitu ya. Ternyata normal gitu. Oh, si ibu udah diperiksa ini itu normal. Setelah periksa ke suaminya, oh suaminya ternyata nggak normal. Itu kan wasting banget ya, wasting maninya, wasting time-nya, ya. Tapi kalau diperiksa laki-laki, oh laki-lakinya normal, baru deh. Kita udah nggak perlu nengok tuh laki-lakinya, udah dia normal. Berarti kita ubek-ubek yang perempuan, kita cari bener-bener ada apa ini. Tapi kalau belum apa-apa, laki-lakinya nggak normal, lakinya kita tata laksana dulu. Itu prinsip tata laksana pada kasus-kasus infertil. Jadi ini patofisiologi prianya pada ini tadi ya, yang sperma yang kurang dari normal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan dari kuliah 1, 2, dan 3. Fisio, repro, laki, perempuan, sama patofis. Loliana Rizky, dipersilahkan Dek. Mungkin bisa open cam ya, biar kita ada interaksi gitu. Silahkan Liliana. Saya mau tanya Ibu yang kameranya bisa dibuka Dek. Yang kameranya sudah saya buka ya? Ibu. Tapi kayaknya masih tempat saya mungkin ya. Oke. Diteruskan gimana? Ya, sudah kelihatan. Saya mau nanya yang fotofisiologi yang wanita itu kan faktor apa yang endometriosis itu mens lebih awal dan dia dapat terpapar hormon reproduksi lebih awal. Nah, apakah orang yang mensnya lebih awal itu dapat menopause lebih awal juga atau tidak berpengaruh sama sekali? Oh iya. Ini masih banyak pro kontra ya. Kalau
usia menarche dan usia menopause. Menarche itu berarti kan dia matangnya FSH, LH, estrogen, progesteron itu lebih cepat ya, sehingga matangnya saluran reproduksi juga lebih cepat. Kalau menopause itu kan mekanismenya ada penurunan hormon gitu ya. Jadi sehingga yang menjaga kesehatan reproduksi juga menurun. Nah, ini ada beberapa yang berpendapat bahwa ketika menarche-nya cepat, maka menopause-nya juga akan cepat. Karena fase reproduksi itu katanya punya kurun waktu. Tapi ini masih kontra juga karena pada beberapa penelitian tidak berpengaruh gitu ya. Jadi usia menarche itu tidak berpengaruh terhadap usia menopause. Nah, ini ada yang menarik kesimpulan di tengah. Jadi selama kita healthy gitu ya, menarche yang lebih awal itu bukan karena underlying disease, biasanya memang tidak berpengaruh terhadap usia menopause. Ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lama juga nggak apa-apa gitu. Ada gitu. Tapi kalau dia menarche-nya lebih cepat karena ada underlying disease-nya gitu ya, biasanya itu yang berpengaruh terhadap menopause yang lebih cepat juga. Begitu loh Liana. Jadi sebenarnya sama kayak tadi ya, primer sama sekunder. Kalau dia healthy berarti primer gitu ya, nggak ada pengaruhnya ke yang lain. Itu karena proses fisiologis aja begitu. Terus kemudian yang perlu ditekankan sini karena menarche yang cepat itu belum tentu karena penyakit. Nah, kalau saya misalnya tadi ya menarche cepat ternyata jadi faktor risiko endometriosis. Tapi ada juga menarche yang cepat terus nggak jadi penyakit apa-apa juga beberapa ada. Karena kematangan hormon reproduksi wanita itu gitu ya, itu dipengaruhi banyak faktor. Ya, salah satunya yang diduga besar berpengaruh pada zaman sekarang ini, kenapa kok keponakan saya kelas 4 SD itu sudah menarche ya, sudah menstruasi yang pertama. Tapi itu ternyata katanya normal. Sekarang ya, anak sekarang tuh katanya normal. Teman-temanku udah banyak juga yang mens bude kelas 4 gitu. Oh, ternyata normal ya, padahal dulu saya kelas 6 itu nggak normal, dibilang nggak normal karena teman-temannya paling baru 1-2 yang mens. Dan yang lain tuh karena kalau zaman Bu Susi dulu kan SD itu kita bisa tinggal kelas ya. Sekolah zaman dulu tuh kita bisa kalau kita nilainya nggak bagus, kita bisa ngulang jadi ngulang. Misal kelas 1 SD bisa 2 tahun gitu ada banyak, ada beberapa teman yang seperti itu. Nah, itu biasanya pada anak-anak yang memang usianya sebenarnya udah tua gitu. Cuma dia masih kelas 6. Harusnya dia kelas 2 SMP misalnya. Tapi dia masih kelas 6 gitu ya. Karena tadi dia istilahnya kalau zaman dulu nunggak, tinggal kelas gitu ya. Dan dia mens gitu. Nah, ya. Tapi kalau anak-anak sekarang ternyata lebih cepat trennya. Kenapa gitu ya? Ini karena matangnya hormon tadi dipengaruhi selain karena nutrisi juga informasi. Jadi semakin otak kita itu kebanjiran informasi berlebih, itu akan membuat hipotalamus semakin matang, FSH-LH semakin banyak, estrogen progesteron semakin optimal sehingga seorang bocil istilahnya gitu ya bisa menstruasi. Ya. Tuh. Jadi tidak selalu menarche yang cepat itu indikasinya menopause juga cepat. Dilihat healthy atau memang ada sekunder underlying disease-nya. Gitu. Prinsipnya itu loh Liana. Semoga menjawab. Terima kasih dok. Oke, silahkan yang lain. Silahkan Ismi Faradita. Baik, Ibu izin bertanya sebelumnya, mohon maaf, kamera saya mengalami kendala, jadi belum bisa on cam. Oke. Izin bertanya, sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaannya agak kurang sopan atau gimana-gimana. Saya pernah membaca di TikTok dan Twitter, katanya kalau perempuan haidnya itu mengeluarkan seperti gumpalan-gumpalan darah ketika buang air kecil, itu salah satu tanda dari PCOS yang bisa menyebabkan sulit punya keturunan. Nah,
Saya pernah bertanya kepada beberapa teman perempuan saya juga, katanya memang mereka ketika haid juga rata-rata setiap bulan selalu mengeluarkan darah gumpalan itu yang dalam jumlah yang banyak. Nah, saya izin bertanya pada Ibu, apakah benar dari darah gumpalan itu salah satu ciri penyakit PCOS? Nah, kalau memang benar kan berarti kan hal tersebut tuh banyak terjadi di sekitar lingkungan kita, apalagi mungkin remaja sekarang kan pola hidupnya juga kurang baik gitu. Nah, kalau misalkan emang iya salah satu tanda dari PCOS, apakah ada tips atau gimana cara mengatasinya biar itu tuh nggak berkelanjutan sampai nanti ketika kita mungkin udah mau menikah atau udah mau punya anak seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, PCOS ya. Anda lihat, saya lagi share screen, terlihat Dek? Terlihat Ibu. Ini kan ada uterus ya? Iya Ibu. Ya, saya nunjukin panah ini kelihatan? Kelihatan Ibu. Ya, ini adalah dinding dalam dari uterus yang kita sebut endometrium. Ya, nah menstruasi itu definisinya bukan hanya pengeluaran darah. Jadi yang keluar pada saat menstruasi itu sebenarnya bukan hanya darah, ya, tapi apa? Endometrium. Endometriumnya ini saat menstruasi dia kan lepas. Jadi definisi menstruasi kan luruhnya endometrium. Endometrium dinding dalamnya lepas. Karena dia lepas, copot ibaratnya ya dari uterus, maka pembuluh darahnya kan putus gitu ya, maka keluarlah juga darah. Jadi kalau seorang wanita menstruasi keluar gumpalan-gumpalan itu ya normal. Gumpalannya dari mana? Nah, saya jadi ingat ya zaman saya dulu SMA, SMP gitulah ya. Udah mulai besar gitu ya. Kalau yang pas kecil masih SD kan melihat darah aja udah nggak mau gitu ya. Jadi saya menstruasi itu yang bersihin ibu karena waktu itu masih bocil banget ya. Tapi ketika SMP kan udah bersihin pembalut sendiri ya. Kadang-kadang kita lihat tuh ada gumpalan ya. Zaman dulu mikirnya, ih ini dede bayi gitu ya. Padahal kan bukan ya. Itu apa gumpalan-gumpalan itu endometrium. Jadi normal nggak kalau itu ada gumpalan? Normal. Itu adalah dinding endometrium. Cuma kadang-kadang ada yang dinding endometriumnya itu luruhnya gede-gede gitu ya, kayak kita daging lah ya, ini kan bagian dari ini ya, kayak kita daging kan ada yang kecil, remuk istilahnya gitu. Kalau remuk berarti kan ke bawah darah nggak kelihatan, tapi kalau pas luruhnya grombol, nah, kelihatan tuh kayak daging-daging menggumpal, itu adalah endometrium. Jadi nggak ada hubungannya sama PCOS. Ya, jadi apakah itu ciri PCOS? Tidak. Apakah itu normal? Normal, gitu ya. Karena PCOS itu kistanya di ovarium, nggak mungkin dia jalan-jalan bisa sampai ke bawah, gitu. Ya, nggak mungkin. Tuh. Ya, terus tadi pertanyaannya apa lagi, Dek? Saya kok lupa ya. Mungkin kalau memang misalkan itu benar PCOS, gimana cara ngatasin PCOS Oh itu iya, selanjutnya. Terus yang kedua, berarti sering itu PCOS? Iya, sekarang trennya PCOS banyak di masyarakat. Sekarang banyak kasus infertilitas pada pasangan. Ya, salah satu yang jadi kambing hitam banyak wanita yang kena PCOS. Kenapa bisa? Ya, faktor risiko PCOS itu lebih ke arah gaya hidup. Nah, itu. Jadi bukan di sistem reproduksinya yang gimana-gimana, tetapi gaya hidup kita yang berpengaruh terhadap tadi terhadap saluran reproduksi. Tadi kan dilihat faktor resiko PCOS apa? Ya, obesitas. Sekarang banyak kan anak-anak obesitas. Kalau zaman dulu obesitas itu terjadi pada orang-orang yang udah separuh baya gitu ya. Jadi masa mudanya mereka kecil-kecil gitu karena priatin gitu ya. Zaman dulu kan zaman susah ya. Gimana mau makan aja priatin gitu ya. Anak kos gitu ya, gimana caranya supaya makan jangan 3 kali, makan 2 kali. Jadi gimana bisa obes? Nggak obes. Anak zaman dulu jarang yang obes. Anak kecil zaman dulu jarang yang obes. Sekarang banyak obes. Sehingga apa? Itu jadi faktor resiko PCOS. Kenapa? Karena obesitas itu kalau tidak terkendali jadi diabetes mellitus. Mekanismenya tadi yang di patofis PCOS jadi hiperinsulin. Nah, loh ya, hiperinsulin.
Nah, jadi kenapa sekarang banyak yang PCOS gitu ya, bukan karena gumpalan-gumpalannya itu, bukan. Tapi karena apa? Karena gaya hidup yang memang membuat seseorang jadi PCOS. Jadi caranya gimana? Ya ubahlah gaya hidup menjadi lebih sehat. Kita, apalagi Anda yang gadis-gadis, jangan sampai obes. Gimana caranya supaya jangan sampai obes? Diet ketat? Oh tidak, itu tidak sehat gitu ya. Nah, karena dari diet itu juga bisa berkontribusi terhadap PCOS ya. Makanlah yang diet seimbang. Walaupun anak kos, kalau bisa makannya tetap diet seimbang. Sebab apa? Tubuh Anda adalah aset masa depan bangsa, begitu ya. Jadi tubuh seorang wanita itu aset masa depan. Kenapa? Karena di situ nanti ada calon-calon bayi gitu. Bayi itu makan nutrisi dari ibu, ya. Yang nyusui bayi juga ibu. Jadi apa yang ibu makan itu akan tampak pada bayinya gitu. Nah, trennya sekarang, anak-anak sekarang ya, dia nggak mau hidup sehat, maunya makanan yang junk food, begitu ya. Apalagi zaman sekarang banyak sekali makanan-makanan micin ya, yang seblak lah, yang apa itu ya, cimol, cireng. Nah, yaitu yang dikasih bumbu-bumbu bubuk. Itu ya enak sih, memang saya sekali dua kali juga ya, memang wajar kalau pada suka gitu ya. Ya enak, tapi tidak sehat. Nah, itu yang bisa membuat radikal bebas. Radikal bebas itu ngaco di metabolisme sehingga kita bisa hiperinsulin, PCOS terjadi begitu. Ya, jadi caranya gimana ya? Hidup sehat, balik lagi hidup sehat. Diet seimbang ya. Makan buah, sayur ya. Kemudian junk food dikurangi, jajan-jajan micin dikurangi, olahraga begitu ya. Ya, olahraga, terus gaya hidup kayak kita kan lebih banyak scrolling HP gitu ya, rebahan. Nah, ini ya. Tapi ya memang ya itu tadi kemajuan zaman. Makanya sekarang tuh banyak ya pasangan-pasangan yang infertil, setelah dilihat banyak sekali kejadian PCOS ya pada pasangan-pasangan. Nah, kalau mau dihindari gaya hidup yang sehat gitu. Saya kira itu. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Jadi bukan karena perongkol darahnya itu normal gitu ya, tapi lebih ke arah gaya hidupnya. Gitu deh. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Ismi. Silakan yang lain. Siapa ini yang raise hand? Oh, ada Sarah, ada Yohana. Ya, silakan. Siapa dulu tadi? Sarah atau Yohana dulu? Silakan. Bu, izin. Sarah ya. Ya, Bu. Mau feedback yang pertanyaan Ismi tadi ya, Bu. Itu kan Ibu menjelaskan kalau misalnya menstruasi itu terjadi karena adanya peluruhan endometrium. Pertanyaannya, apakah ketika seorang wanita itu menstruasi sudah dipastikan ada pelepasan sel telur atau bisa jadi hanya peluruhan endometrium saja? Karena banyak di lingkungan kita juga, misal ada seorang pasangan yang sudah program kehamilan gitu ya Bu istilahnya, dan dikatakan kedua pasangan tersebut tidak infertil tetapi masih belum bisa memiliki keturunan gitu Bu. Ya. Oke, pertanyaan bagus Sarah. Apakah bisa dipastikan orang yang menstruasi teratur itu subur begitu ya? Nyatanya enggak kan? Iya. Sekarang ini aja. Anda tahu orang yang KB? Tahu Bu. Iya, orang yang KB tahu ya? KB hormonal ya, KB. Mereka menstruasi enggak? Kadang ada yang menstruasinya enggak teratur. Ada yang enggak ya? Yang menstruasi hamil enggak? Enggak lah, wong KB kan? Iya. Kenapa bisa orang KB menstruasi enggak hamil? Ya, karena ada istilah menstruasi anovulator. Jadi ada beberapa orang yang dia menstruasi tetapi tidak ovulasi. Kenapa? Karena pada saat dia menstruasi itu kenapa? Tadi saya sudah menjelaskan ya pada siklus menstruasi. Itu karena peluruhan endometrium. Kenapa endometrium bisa meluruh gitu ya? Karena tadi kan tidak ada progesteron, ya kan? Korpus luteumnya habis masa kerjanya, progesteronnya sedikit. Ketika progesteron itu sedikit, kenapa ya? Progesteron itu fungsinya buat apa? Dia salah satu fungsi progesteron itu menjaga supaya rahim itu tidak kontraksi.
Makanya luar biasa ya. Jadi progesteron itu terjadi setelah ovulasi kan. Progesteron itu tinggi ketika setelah ovulasi pada fase sekretori gitu ya. Pada fase folikuler, fase luteal progesteron itu tinggi. Ya. Saya share ini aja deh. Jadi kalau nerangin kalau nggak gemes kalau nggak ya. Ya, ini ya. Jadi ini fase ini. Nah, ini nih. Terlihat ya? Terlihat, Ibu. Ya, nih ya. Nih yang atas, yang atas. Yang atas ini kan ada fase luteal. Fase luteal ini ada corpus luteum. Di mana corpus luteum itu menghasilkan progesteron. Makanya progesteron setelah ovulasi tinggi. Tapi lihat, di ujung sana dia progesteronnya rendah. Kenapa? Sudah tidak dihasilkan oleh corpus luteum. Corpus luteum udah nggak ada, kan? Masanya kan cuma 14 hari. Progesteron yang rendah ini yang membuat rahim itu kontraksi sehingga terjadi perdarahan peluruhan dinding endometrium. Tapi sebelum menstruasi di fase sekretori atau fase luteal ini, progesteron tinggi. Fungsinya buat apa? Salah satu efek progesteron adalah membuat uterus itu tidak berkontraksi. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat jaga-jaga. Siapa tahu pada saat ovulasi terjadi pembuahan, di sini ada kehamilan. Nah, di sini mulai terjadi kehamilan nih. Kehamilannya kan pas setelah ovulasi. Kalau udah ada zigot, berarti ini udah hamil nih. Kalau di sini dia hamil, progesteron ini akan menjaga supaya rahim itu tidak berkontraksi. Nah, kalau dia beneran hamil, dia nggak ada menstruasi di sini. Kenapa? Karena progesteronnya akan terus tinggi. Kenapa? Karena di sini nanti ada plasenta yang menjaga. Jadi setelah corpus luteum habis, masa kerjanya nanti digantikan oleh plasenta. Kalau ada kehamilan. Kalau nggak ada kehamilan, nggak ada plasenta, corpus luteum hilang, habis, progesteron turun, maka luruhlah, terjadi kontraksi rahim, luruhlah endometrium. Jadi menstruasi itu terjadi karena istilahnya progesteron withdrawal. Jadi progesteron yang turun mendadak. Ada istilah progesteron withdrawal bleeding. Bleeding karena progesteron yang withdrawal. Itulah menstruasi. Tapi tidak selalu gitu ya. Tidak selalu karena ada ovulasi. Misalnya pada orang yang KB, kenapa dia bisa progesteron withdrawal? Karena dia dikasih progesteron dari luar. Nah, dia dikasih progesteron dari luar, terus tahu-tahu pada hari-hari tertentu progesteronnya dilepas. Sehingga yang tadinya tinggi, tahu-tahu bruk bawah turun gitu ya, terjadi menstruasi, tetapi tidak ada ovulasi. Kenapa? Karena hormon di sininya nggak siklik. Jadi kalau orang KB kan dia dikasih tambahan hormon estrogen progesteron, jadi di sini tinggi, terus tahu-tahu nanti ada fase dilepas, menstruasi lah dia. Tapi nggak ada ovulasi, kenapa? Nggak ada fluktuasi hormon. Jadi yang bikin orang ovulasi itu karena ada saat estrogen naik, nanti turun, digantikan progesteron naik, nanti turun gitu. Itu baru bisa terjadi ovulasi. Baru ada perkembangan folikel, baru ada peluruhan dari corpus luteum. Itu baru bisa terjadi ovulasi. Harus ada LH juga yang membuat folikel ini pecah. Ini yang kenapa disebut sangat complicated ya, wanita kayak gini ya. Jadi tidak mudah juga orang ovulasi. Mudah-mudahan jelas. Ada yang belum jelas? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih. Jadi ada istilah menstruasi anovulator. Jadi tidak selalu orang menstruasi itu ovulasi. Ya, maka nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan gitu ya untuk melihat apakah wanita ini kalau dia menstruasi ada ovulasinya enggak. Kadang-kadang menstruasi anovulator itu banyak terjadi pada tadi yang ada irregular period. Orang kalau siklus menstruasinya udah nggak teratur, bisa dipastikan, bisa disebut gitu ya, bisa kita aware bahwa ada resiko dia menstruasinya anovulator. Menstruasi kok 3 bulan sekali. Padahal lama fase corpus luteum cuma 14 hari. Apa iya fase folikulernya bisa sampai 2 bulan lebih. Nah itu apa ya, kan nggak mungkin folikel itu terus-menerus berkembang sampai 2 bulan. Nah folikelnya mau seperti apa? Berarti dia kemungkinan besar anovulator. Ya, walaupun tidak menafikan kemungkinan orang dia menstruasinya teratur kok, tapi ternyata anovulator. Nah,
Bisa juga sih ya, tapi jarang. Biasanya kalau anovulator yang siklus menstruasinya irregular. Gitu. Itu ya. Baik dok, terima kasih. Ya, kemudian lanjut tadi Yohana, silahkan. Mungkin pertanyaan terakhir ya Yohana ya. Baik Ibu, izin bertanya mengenai irregular period yang tadi itu. Nah, dari pengalaman pribadi saya, emang saya bertahun-tahun itu mengalami irregular period gitu. Tapi udah beberapa kali cek dokter, biasanya itu memang dikasih kayak obat hormon gitu kan Bu. Jadi kayak setiap bulan minum obat hormon buat menstruasi. Tapi tuh kalau nggak minum itu jadi nggak mens gitu Bu. Jadi apakah itu diminum seumur hidup atau bagaimana Bu? Dan efek sampingnya bagaimana kalau memang dikonsumsi seumur hidup? Terima kasih Bu. Oke Yohana. Berarti kemungkinan besar kamu memang ada abnormalitas pada hormon ya. Sudah punya gaya hidup sehat belum Yohana? Yohana, gaya Naik turun sih Bu. Kadang memang kalau lagi moodnya makan sehat. Kalau enggak, ya enggak gitu. olahraga teratur tidak? Semenjak kuliah ini enggak. Nah ya, jadi gini ya, kemungkinan kalau Yohana, kalau dia hanya bisa men kalau terapi hormon, berarti memang ada masalah hormonal ya. Bisa sangat mungkin tadi nyambung sama pertanyaan sebelumnya ya. Ada menstruasi anovulator nih ya. Jadi dia menstruasinya karena dikasih hormon tadi, dikasih hormon progesteron, dilepas baru dia menstruasi. Nah, ini kemungkinan besar memang ada masalah hormon. Nah, masalah hormon ini sebenarnya harus dicari tahu. Saran saya, Yohana mulai kontrol Lutrin, bisa ke endokrin, bisa ke dokter kandungan atau ke dokter penyakit dalam yang khusus endokrin gitu ya, khusus ke hormon ya. Karena Yohana kan belum nikah ya, karena nanti ketika setelah menikah gitu ya, ini bisa jadi faktor risiko infertilitas. Sehingga memang harus dicari tahu sebabnya gitu ya. Ini hormon saya nggak normal, kenapa? Karena ini udah jelas nggak normal ya kalau ada terapi hormon baru bisa ya. Atau memang ada masalah gitu ya, bisa jadi yang tadi misalnya kemungkinan ada polikistik. Nah, saran saya mungkin mulai prepare dari sekarang gitu, karena kan ketika kita menikah ya kita pengennya punya anak gitu ya, dan terapi infertil itu kalau dilakukan lebih dini lebih baik ya. Jadi mulai aware ke arah situ gitu ya, mulai harus cari tahu saya kenapa ya. Mungkin terus terapinya, treatmentnya mungkin bisa dicoba dari gaya hidupnya disehatkan dulu. Olahraga minimal 3 kali seminggu ya, jangan harus gitu ya. Kemudian makan kalau bisa eating clean ya, makanlah yang sehat gitu ya. Nggak harus mahal, yang penting ada buah, sayur, protein gitu ya. Terus yang radikal bebas tinggi dikurangi gitu ya. Begadang jangan gitu ya. Terus kemudian stres diminimalisir. Gimana caranya gitu ya, supaya hidupnya balance. Coba gaya hidup sehat 3-6 bulan. Biasanya gitu ya, ada beberapa pasien yang hormon itu terganggu karena ritme hidupnya yang nggak sehat. Begitu dia balik ke gaya hidup sehat, bisa normal. Jadi coba gaya hidup sehat, benar-benar tapi ya 3-6 bulan konsisten ya. Syukur-syukur bisa benar-benar jadi kebiasaan yang baik gitu ya. Itu bisa normal nggak? Nah, ya kalau bisa normal, jadi masalahnya cuma di image aja, prediktor aja berarti. Tapi kalau tetap nggak normal, tetap butuh terapi hormon, mungkin ada masalah khusus yang memang harus dapat pemeriksaan lebih lanjut. Saran saya ke dokter kandungan dulu aja nggak apa-apa ya, untuk periksa gitu ya, untuk nanti terus biasanya dikonsulkan gitu, jadi rawat bersama dengan dokter endokrin interna gitu ya, untuk tadi melihat kira-kira apa aja gitu ya, ada underlying disease atau enggak yang bisa berpotensi berpengaruh terhadap hormon gitu. Sehingga tata laksananya lebih cepat, lebih tepat. Gitu, Dek, ya. Mudah-mudahan sih bukan sesuatu yang serius, mudah-mudahan setelah balik ke gaya hidup sehat 3-6 bulan, nanti bisa balik lagi, bisa ini lagi, hormonnya bisa balik lagi. Gitu ya.
Tapi yang jelas untuk Yohana kemungkinan besar udah ada disorder ya, udah ada gangguan. Ini yang harus dapat perhatian khusus. Mudah-mudahan bukan sesuatu yang serius. Gitu ya, Yohana ya. Oh ya, mau tanya lagi. Oh ya. Ini Bu, mengenai absen, apakah ada teraversa atau di L dulu aja? Oh iya ya, absennya ya. Biasanya di teraversa ya, Dek? Iya, Bu. Atau mau di L Diru? Soalnya settingan jamnya ikut settingan jam normal, Bu. Jadi belum pada absen tadi. Oh gitu ya. Mau di El Diru atau di Teraversa ya, Dek? Atau Oh gitu. Jadi saya setting di Teraversa gitu. Terus sama setting di El Diru. Presensi kuliah gitu ya.